wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Al-Ihsaniyah yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Bisa dilihat pada halaman 53 baris kelima dari atas dengan bacanya summa kabbir lirruku. 53 dengan baris kelima ya. 5 dari atas bacaan summa kabbir lirruku. Langsung saja diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharaini amin radhiyallahu ta'ala anhu. Summa, kemudian dari rukun salat. Jadi summa di sini ifadah li tertib, wajib tertib. Tiba-tiba nggak ruku, dia kelupaan, langsung sujud, maka dia tinggalkan 2 rukun salat, ruku dan ketika dia naik ke atas, lalu dia baca Fatihah, baca surah. Keingetan rakaat yang tadi belum dia ruku. Maka ruku yang saat itu dia kerjakan sebagai pengganti dari rakaat pertama. Jadi rakaat pertama nggak dihitung. Rakaat pertama tidak jadi itu rakaat pertama dalam bahasa fikihnya laghun. Wa kullu ruknin qad tarakta sahya ma ba'dahu laghun ila an ta'tiya bimithlihi. Itu dalam surat. Setiap rukun apapun yang kau tinggalkan dalam keadaan lupa, lalu kau datangkan kembali, itu sebelumnya enggak dihitung. Jadi seperti baru satu rukun. Nah, ini semua ifadah li tartib. Kabbir lil ruku, takbir untuk ruku. Warfa yadaika. Nah, dengan angkatlah kedua tanganmu. Jadi pas lagi ruku, Allah angkat kedua tangan juga. Seperti takbiratul ihram. Nah, itu ya. Wa muddat takbir ila intihai ruku. Nah, ini kebanyakan bagi yang sholat ini banyak yang lalai. Jadi setiap rukun kita ucapkan takbir nggak berhenti. Mau dari berdiri ke ruku, mau dari i'tidal ke sujud, mau dari sujud ke rakaat berikutnya. Selepas kita sudah menyelesaikan rukun sebelumnya, lalu kita ucapkan takbir terus sampai ke atas. Contoh misalnya gini. Ya, jadi dari pas contoh i'tidal deh ke sujud. I'tidal ke sujud. Nah, itu pas lagi mau gerak untuk ke bawah udah ucapkan takbir. Langsung mulai itu takbir. Allah sampai sujud. Jadi gak berhenti. Nah, bagi mereka yang enggak kuat, udah tiba-tiba begitu ngos-ngosan duluan, ya, maka jangan takbir di awal, tapi takbir mendekati rukun selanjutnya. Nah, deket-deket sujud baru dia takbir. Jangan pas di awal salah nih, di awal nih Allah Akbar, akhirnya terusin lagi tanpa adanya zikir. Enggak batal sholat, enggak, cuman kurang. Makanya di dalam kitab Syarah Syekh Nawawi Al-Bantani beliau menyatakan, ya, li'alla yakhluwa juz'un minas sholati an zikrin, agar setiap sholat gerak-gerik kita tidak kosong dari zikir. Kalau emang nggak bisa, dari awalnya berhenti dulu.
Nah, udah tengah-tengah, udah dekat ruku, baru Allahu Akbar. Begitu seterusnya kiasnya. Paham nggak? Ya. Wa muddat takbira ila intihai ruku, thumma rahataika ala rukbataika. Kemudian letakkanlah kedua telapak tanganmu di atas kedua dengkulmu, lututmu, ya, dengkul atau lutut. Letakin. Wajib nggak? Enggak wajib. Sekiranya kita mau bentangin tangan kita, boleh-boleh aja. Tapi sunnahnya kita kita letakkan. Tuh. Dha'rahataika ala rukbataik. Lalu asabi'uka mansyurah. Lalu kedua tanganmu itu, jari-jarimu itu terbentang. Jadi nggak dirapetin, juga nggak terlalu iya, disela-selakan tuh. Tapi agak biasa aja. Dengkul pegang. Dengkulnya kita pegang. Posisinya lurus dengkulnya. Nggak ditekuk. Posisinya lurus. Dan antara kaki pertama dengan kaki kedua qadru shibrin. Jaraknya cuma sejengkal. Jangan ditempelin, jangan juga dilebarin selebar-lebarnya. Cukup sejengkal. Wansib rukbataika. Nah, dan tegakkanlah kamu punya rukbah, dengkul kamu itu, ya, ditegakin. Jangan ditekuk, tapi tegak. Ya. Nah, kemudian mudda dhahraka, bentangkanlah kamu punya pundak. Au unuqak, atau tengkuk kamu. Wa ra'sak, dan kepala kamu mustawiyan, dalam keadaan sejajar. Jadi enggak bagian duburnya itu agak ke bawah, bagian kepalanya agak ke atas, enggak begini. Ya, atau bengkok tapi sejajar semuanya. Maka disebut kasahifatil wahidah. Seperti kertas yang lurus. Ya, kepalanya ditundukkan ke arah tempat sujud. Kepalanya ditundukkan, tapi bagian tengkuk sampai ke bagian dubur itu harus lurus. Sekiranya kalau taruh bola itu nggak goyang-goyang, air jatuh udah begitu. Wajah fi mirfaqik, dan berilah ruangan jafi mirfaqik, kedua telapak tangan kamu, sikut kamu, anjambek. Jadi nggak dikumpulin begini, tapi diberikan ruangan. Jadi tangan kita ini, ya, kita luasin. Sekiranya ada ruangan, jafi, berikan ruangan mirfaqik, kedua sikut kamu, anjambek, dari bagian lempeng kamu. Jadi nggak begini. Sama antara ruku dan sujud itu sama. Laki dan perempuan berbeda. Kalau perempuan, ya, dikumpulin. Tapi kalau laki diberikan rongga. Sujud juga begitu. Bahkan sekiranya seperti disebut oleh Imam Bejuri, anak kambing bisa lewat ke dalamnya. Ya. Wal mar'a la taf'al dzalika. Adapun wanita tidak berbuat demikian. Bal tadummu ba'daha ila ba'din, akan tapi dia itu menempelkan sebagiannya di atas sebagiannya lain. Kalau perempuan ditempelin. Wa qul, dan katakan subhana rabbiyal azim. Nah, ini riwayatnya enggak pakai wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim. Itu baca sebanyak 3
kali. Mau ditambahkan wa bihamdih, nggak apa-apa, ada riwayat lain juga. Ya, baca 3 kali. Dan itu yang disebut dengan hayat. Disebut dengan Jadi bukan dikatakan rukun, bukan dikatakan abad. Hayat itu sunnah yang kalau kita tinggalkan tidak dianjurkan sujud sahwi. Yang terpenting dari gerakan rukun itu adalah tumaknina. Rukuknya kita harus pakai tumaknina. Makanya dimasukkan itu subhana rabbil azim agar kita dapat tumakni. Nggak pakai subhana rabbil azim boleh-boleh saja. Ya. Sami Allahu liman hamidah, kita nggak ucapkan rabbana lakal hamdu, boleh-boleh saja. Yang pasti harus tumakni biqadri subhanallah, dengan kadar subhanallah. Fa in kunta munfaridan, kalau engkau sholat sendirian, faziyadatu ila sab'in wa ishrina hasanun. Tadi kan sekurang-kurangnya 1, lebih utama 3. Tapi kalau lagi sholat sendiri, tambah tuh jadi 27. Baca subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana, sebanyak 27. Itu bagus itu kalau sendiri. Kalau sendiri. Iya. Faziyadatu ila sab'in wa ishrin hasan. Tsumma rfa' ra'saka. Nah, kemudian setelah ruku, apa rukunnya? I'tidal. Tsumma rfa' ra'saka. Kemudian angkat kepalamu hatta ta'tadila, sampai engkau tegak qa'iman, dalam keadaan berdiri. Gitu ya, itu i'tidal. Warfa yadaika, kemudian angkat lagi kedua tanganmu. Angkat kedua tangan kamu, qailan, sambil berkata sami Allahu liman hamidah. Ini doang nih keadaan dalam sholat yang berbeda rukunnya. Semuanya pakai takbir, melainkan ketika ruku menuju i'tidal pakai sami Allahu liman hamidah, yang artinya Allah mendengar betul-betul bagi orang yang memujinya. Nah, ini banyak redaksi bagaimana diucapkan sami Allahu liman hamidah. Di antaranya suatu kisah yang mana ketika Sayyidina Abi Bakr Siddiq sedang berjalan di waktu subuh, tiba-tiba di hadapannya ada orang tua. Namanya orang tua jalannya kan pelan-pelan, iya kan? Terus pelan-pelan, padahal waktunya ini udah terlambat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tapi gak mau menerobos jalanan orang tua tersebut, memuliakan hak orang tua. Sampailah di depan masjid yang seharusnya dia masuk. Ini kita bilang dia nyelonong aja langsung, lurus. Disitulah Sayyidina Abu Bakar mengetahui bahwa dia bukan muslim taunya. Pas masuk, pasti dalam prasangka Sayyidina Abu Bakar ini nggak bakal dapat 1 rakaat bersama Rasul. Apa yang terjadi? Didapatkan Nabi dalam keadaan ruku. Padahal waktu cukup panjang, cukup lama, kok bisa ini Nabi masih dalam keadaan ruku? Karena kan hitungan sholat berjamaah dalam sholat 5 waktu, dalam 5 waktu, itulah adalah ketika kita ruku bersama paham? Beda sholat Jumat. Dikatakan 1 rakaat sholat Jumat kalau kita bersama imam sampai sujud kedua, lalu kita naik untuk rakaat kedua, itu dapat 1 rakaat. Kalau kita mau pisah boleh-boleh aja, tapi jangan praktekin Jumat depan nih.
jadwal aneh soalnya. Tiba-tiba dapat rakaat pertama, surah Al-Imran nih. Surah rakaat kedua bisa surah Toha nih. Panjang-panjang semua. Udah aneh ikutin dah sampai 1 rakaat. Pas aneh naik rakaat kedua, aneh niat berpisah. Masih dapat tuh sholat Jumat. Nanti dia nerusin 1 cukup. Itu dalam masalah sholat. Nah, penting nih masalah pelajaran. Ya. Nah, beda kalau sholat berjamaah 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib. Kita dapat 1 rakaat kalau memang mendapatkan imam ketika ruku tumakninah bareng, pas dia sami Allah kita ikut, cukup kita dapat 1 rakaat. Sayyidina Abu Bakar mendapatkan Rasulullah dalam keadaan ruku, maka disitulah Sayyidina Abu Bakar memuji dengan berkata Alhamdulillah. Selesai sholat, singkat cerita, Sayyidina Abu Bakar memberitahukan keadaan tersebut. Lalu Nabi memberitahukan, sungguh aku ya ketika ingin i'tidal ditahan oleh Jibril alaihissalam untuk tidak i'tidal. Ternyata itulah kisah kamu. Sampailah selepas salam bahwa Allah memberikan Jibril, dan Jibril memberitahukan kepada Nabi agar mengganti yang mana setelah ruku sampai i'tidal yang biasanya Allahu Akbar diganti dengan Sami Allahu liman. Apa artinya? Allah mendengar bagi orang yang betul-betul memujinya. Tuliman lam litakkid, betul-betul memujinya. Jadi larinya kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa radha. Ya, nah ini warfa ya sami Allah huliman fa idza stawaita qa'iman, ketika engkau posisi berdiri, perhatikan sekarang tangan di mana itu? Sami Allahu liman hamidah. Ada yang begini, ada juga yang tuh lurus, ya kan? Sami Allahu liman hamid. Begini, Sami Allahu liman. Pernah gak kita lihat begitu? Aneh kan? Nggak usah dipusingin. Yang penting sholat. Pusing yang begituan. Masalah furu jangan dipusing. Ya, orang dia mau kunut, biarin kunut. Nggak usah dikomentarin. Dia mau kunut, biarin kunut. Ya. Tentang di kunut mufaraqah pisah ya. Yang penting dia begitu pula Sami Allahu liman. Cuma kalau dari apa yang Al-Fakir belajar, aneh dapatkan guru di Tarim, di Hadramut, dimanapun, mereka kebanyakan menurunkan tangan. Nah, khilaf itu terjadi dari definisinya. Apa sih i'tidal? I'tidal itu audul musalli ila makana alaihi qabla ruku fi qiyamin au julus. Artinya apa? Kembalinya orang yang sholat dalam posisi dia sebelum ruku. Itu arti i'tidal. Sekarang sebelum ruku kita ngapain? Berdiri. Tangan sedekep apa kita julurin ke bawah? Sebelum ruku. Sebelum ruku. Kita sebelum ruku ngapain? Berdiri kan? Baca Fatihah, surah. Itu tangan ngapain? Itu sebab perselisihan. Kenapa orang tangannya sedekep, selebihnya turun ke bawah. Dari ta'rif, dari definisi itu. Dan itu muqarrar dalam kutubul fiqih. Dimanapun kita fiqih berbicara, ketika mentarifkan itu i'tidal, begitu semua. Dia paten tuh. Jadi kembalinya posisi orang yang sholat sebelum ruku. Makanya mereka mengambil pemahaman ketika sami Allahu liman hamidah. Tapi bagi mereka yang nggak turun,
Enggak sedekat tapi turun, itu mengambil dari keadaan i'tidal, berbeda dengan berdiri. Kalau berdiri rukun tawil, rukun artinya rukun panjang, artinya selama-lamanya. Mau sejam berdiri kita dalam posisi seperti itu nggak apa-apa. Ya, habis baca Fatihah baca Yasin, setelah Yasin baca Imran, setelah Imran baca Toha, tapi jangan baca tahlil. Oh, baca surah sampai 1 jam, nggak apa-apa, nggak batal. Tapi rukun i'tidal, rukun qasir, rukun pendek. Artinya rukun pendek itu rukun yang memisah di antara 2 rukun panjang. Karena sebelumnya ada berdiri, setelahnya ada sujud. Sebelumnya ada ruku, lalu apa? Setelahnya ada sujud. Ya kan? Sebelum i'tidal ruku kan? Setelahnya ada. Nah, ruku dan sujud itu rukun panjang. Rukun panjang. Makanya orang lagi berjamaah. Nih perhatikan. Imam lagi berjamaah, tiba-tiba dia dengar ada orang yang buka pintu, berarti pengen berjamaah. Jangan buru-buru berdiri, tidak, jangan. Akhirnya nggak dapat tuh temennya. Makanya disunahkan dia lamain duduk, dia lamain ruku. Sampai ada sangkaan tuh orang udah takbiratul ihram dari ruku baru dia berdiri. Karena itu rukun panjang. Kalau itu tidak rukun pendek. Kalau rukun pendek nggak ada tugas, nggak ada kerjaan, maka tangan nggak seperti ini. Kalau tangan seharusnya ada tugas, mestinya begini, karena ada kunut di situ, ya kan? Jadi nggak ada seperti, maka diturun. Tuh, dalil keduanya pun kuat, tapi terserah nanti baliknya. Kita khusyuknya di mana? Kalau kita khusyuk begini, ya udah kita pakai. Kalau kita khusyuk begini, turun bawah. Ya, wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.